Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 September 2022 dengan judul Persembahkan Tubuhmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ikuti penjelasannya. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Yesus telah menebus Anda dengan darahnya. Janganlah mengubur talenta-talenta Anda ke dalam tanah. Gunakanlah itu untuk Dia. Dalam usaha apapun Anda bekerja, tempatkanlah Yesus di dalamnya. Kalau Anda merasa bahwa kasih kepada Juru Selamat makin hilang, tinggalkanlah bisnis itu dan katakan, "Ini aku, ya Juru Selamat. Apakah yang engkau ingin kuperbuat?" Dengan murah hati Ia akan menerima serta mengasihi Anda. Ia akan melimpahkan pengampunan karena Ia penyayang dan panjang sabar, tidak ingin seorang pun binasa. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai satu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan sukarela. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 83. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Karena itulah musuh jiwa-jiwa mengarahkan godaannya kepada melemahkan dan merosotkan kesanggupan-kesanggupan tubuh. Keberhasilannya dalam hal ini berarti penyerahan seluruh tubuhnya kepada kejahatan. Kecenderungan-kecenderungan dari sifat tubuh kita pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kematian, kecuali berada di bawah perintah kuasa yang lebih tinggi. Tubuh itu harus ditaklukkan. Tuntutan-tuntutan alam harus menguasai hati nurani. Pria dan wanita harus disadarkan akan kewajiban penguasaan diri, akan perlunya kemurnian, bebas dari segala selera yang merusak dan kebiasaan yang mencemarkan. Mereka perlu diyakinkan dengan fakta bahwa segala kemampuan pikiran dan tubuh adalah pemberian Allah dan harus dipelihara dalam kondisi sebaik mungkin untuk pekerjaannya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 110. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu kekuatan, sukacita dan pengharapan selalu kepada kami. Lebih daripada itu membuat sebuah penekanan khusus. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Yesus telah menebus Anda dengan darah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga dan sukacita akan Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia dan juga para tukang dan material yang mereka gunakan. Engkau lindungi mereka juga Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat untuk melaksanakan akan tugas mereka di dalam menyelesaikan pembangunan itu tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan juga hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, pengetahuan Tuhan juga berikan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti KKR, KPA, dan juga pendalaman Alkitab. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan juga para dosen. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, dan berikan mereka juga sukacita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.